Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Syaputri dengan NPM 024107 dari manajemen 22A. Yang pertama, uji hipotesis. Yang pertama, pentingnya uji hipotesis adalah untuk membuat keputusan tentang suatu populasi berdasarkan data sampel. Uji hipotesis memungkinkan kita untuk membuat keputusan yang lebih akurat daripada hanya berdasarkan intuisi atau pengalaman. Berikut adalah beberapa manfaat uji hipotesis. Untuk membuat keputusan yang lebih akurat, uji hipotesis memungkinkan kita untuk membuat keputusan yang lebih akurat daripada hanya berdasarkan intuisi atau pengalaman. Untuk mengurangi risiko kesalahan, uji hipotesis dapat membantu kita untuk mengurangi risiko membuat kesalahan, baik kesalahan tipe 1 menolak hipotesis 0 yang benar maupun kesalahan tipe 2 menerima hipotesis 0 yang salah. Tolak aja. Lalu yang kedua, ada pentingnya uji hipotesis. Adanya uji hipotesis dapat digunakan dalam berbagai bidang seperti penelitian, survei, dan pengambilan keputusan. Berikut adalah beberapa contoh penerapan uji hipotesis penelitian. Uji hipotesis dapat digunakan oleh peneliti untuk menguji hipotesis tentang karakteristik populasi. Misalnya, seorang peneliti dapat menggunakan uji hipotesis untuk menguji hipotesis tentang rata-rata populasi, proporsi populasi atau variasi populasi survei. Uji hipotesis dapat digunakan oleh lembaga survei untuk menguji hipotesis tentang opini publik, perilaku konsumen atau perilaku pelanggan. Misalnya, lembaga survei dapat menggunakan uji hipotesis untuk menguji hipotesis tentang preferensi pemilih dalam suatu pemilihan umum, perilaku konsumen terhadap produk tertentu, atau perilaku pelanggan terhadap layanan tertentu. Lalu ada pentingnya uji hipotesis. Ada beberapa macam uji hipotesis yang dapat digunakan untuk masing-masing dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Pemilihan uji hipotesis yang tepat tergantung pada jenis hipotesis yang akan diuji, karakteristik data, dan tingkatan kepercayaan yang diinginkan. Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memilih uji hipotesis. Jenis hipotesis. Hipotesis dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Hipotesis nol adalah pernyataan tentang populasi yang akan diuji. Hipotesis alternatif adalah pernyataan yang berlawanan dengan hipotesis nol. Karakteristik data. Data yang akan digunakan untuk menguji hipotesis harus memiliki karakteristik tertentu seperti normalitas, homogen, varian, dan independensi. Tingkat kepercayaan adalah probabilitas untuk menerima hipotesis nol yang benar. Tingkat kepercayaan yang umum digunakan ada 95% dan 99%. Pemilihan hipotesis yang dapat sangat penting untuk mendapat hasil yang akurat. Apa itu hipotesis? Hipotesis adalah pernyataan yang belum terbukti kebenarannya, tetapi dapat diuji dengan data. Hipotesis biasanya digunakan dalam penelitian ilmiah untuk menjelaskan suatu fenomena atau hubungan antara dua atau lebih variabel. Hipotesis dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Hipotesis nol adalah pernyataan tentang populasi yang akan diuji. Hipotesis alternatif adalah pernyataan yang berlawanan dengan hipotesis nol. Misalnya, seorang peneliti ingin menguji apakah ada perbedaan antara rata-rata nilai matematika siswa laki-laki dan perempuan. Hipotesis nol dalam penelitian ini adalah tidak ada perbedaan antara rata-rata nilai matematika siswa laki-laki dan perempuan. Hipotesis alternatifnya adalah perbedaan antara rata-rata nilai matematika siswa laki-laki dan perempuan. Lalu ada kompetisi uji hipotesis. Komponen uji hipotesis adalah elemen-elemen yang harus ada dalam suatu uji hipotesis. Komponen-komponen tersebut adalah sebagai berikut. Hipotesis adalah pernyataan yang akan diuji kebenarannya. Sampel adalah kumpulan data yang mewakili populasi. Sampel yang diambil harus representatif sehingga dapat mewakili populasi yang baik. Dengan pengukuran. Pengukuran adalah proses penetapan nilai pada suatu variabel. Pengukuran harus dilakukan dengan tepat dan akurat sehingga dapat menghasilkan data yang valid. Analisis statistik. Analisis statistik adalah proses pengolahan data untuk menguji hipotesis. Analisis statistik yang digunakan tergantung pada jenis hipotesis yang akan diuji, karakteristik data, dan tingkat kepercayaan yang diinginkan. Kesimpulan uji hipotesis adalah hasil yang diuji hipotesis. Kesimpulan dapat berupa penerima atau penolakan hipotesis nol.
Penerimaan hipotesis nol berarti bahwa tidak ada bukti yang cukup untuk mendukung hipotesis alternatif. Hal ini berarti bahwa data yang dikumpulkan tidak mendukung adanya perbedaan antara dua atau lebih variabel yang diuji. Penolakan hipotesis nol berarti bahwa ada bukti yang cukup untuk mengandung hipotesis alternatif. Hal ini berarti bahwa data yang dikumpulkan mendukung adanya perbedaan antara dua atau lebih variabel yang diuji. Kesimpulan uji hipotesis harus dibuat dengan hati-hati. Kesimpulan yang salah dapat memiliki konsekuensi yang serius. Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membuat kesimpulan uji hipotesis. Tingkat kepercayaan adalah probabilitas untuk menerima hipotesis nol yang benar. Tingkat kepercayaan yang umum digunakan ada 95% dan 99%. Nilai P adalah probabilitas untuk mendapatkan hasil yang sama atau lebih ekstrim dari hasil sebenarnya. Jika hipotesis nol benar, nilai P yang lebih kecil dari tingkat kepercayaan menunjukkan bahwa hipotesis nol harus ditolak. Dapat berupa penerimaan atau penolakan hipotesis nol. Penerimaan hipotesis nol berarti bahwa tidak ada bukti yang cukup untuk mendukung hipotesis alternatif. Hal ini berarti bahwa data yang dikumpulkan tidak mendukung adanya perbedaan antara dua atau lebih variabel yang diuji. Penolakan hipotesis nol berarti bahwa ada bukti yang cukup untuk mendukung hipotesis alternatif. Hal ini berarti bahwa data yang dikumpulkan mendukung adanya perbedaan antara dua atau lebih variabel yang diuji. Kesimpulan hipotesis harus dibuat dengan hati-hati. Kesimpulan yang salah akan memiliki konsekuensi yang serius. Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membuat kesimpulan uji hipotesis. Tingkat kepercayaan adalah probabilitas untuk menerima hipotensial nol yang benar. Tingkat kepercayaan yang umum digunakan ada 95% dan 99%. Nilai P adalah probabilitas untuk mendapatkan nilai yang sama atau lebih ekstrim dari hasil yang sebenarnya. Jika hipotesis nol yang benar, nilai P yang lebih kecil dari tingkat kepercayaan menunjukkan bahwa hipotesis nol yang harus ditolak. Kesimpulan uji hipotesis harus dibuat dengan hati-hati. Kesimpulan yang salah akan dapat memiliki konsekuensi yang serius. Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membuat kesimpulan uji hipotesis. Tingkat kepercayaan adalah probabilitas untuk menerima hipotesis nol yang benar. Tingkat kepercayaan yang umum digunakan 95% dan 99%. Nilai P adalah probabilitas untuk mendapatkan hasil yang sama atau lebih ekstrim dari hasil yang sebenarnya. Jika hipotesis nol benar, nilai P yang lebih kecil dari tingkat kepercayaan menunjukkan bahwa hipotesis nol harus ditolak. Bentar lagi buat video.